Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Cahya Putri dari kelas 1A D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama adalah nama kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin itu ada 5. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar adrenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid, yang keempat ada kelenjar pankreas, dan yang kelima ada kelenjar reproduksi. Nah, selanjutnya adalah hormon dan fungsi yang dihasilkan dari tiap kelenjar endokrin tersebut. Yang pertama dari kelenjar hipofisis, yang pertama ada hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan itu secara tidak langsung, lalu mengontrol metabolisme protein, lipid, dan karbohidrat. Yang kedua, stimulasi tiroid hormon yang berfungsi untuk merangsang sekresi hormon tiroid. Ada adrenokortikotropik hormon yang berfungsi untuk merangsang sekresi glukokortikoid. Ada prolaktin yang berfungsi untuk memproduksi susu. Selanjutnya ada hormon lutein yang berfungsi untuk kontrol fungsi reproduksi. Dan yang terakhir ada stimulasi folikel hormon yang berfungsi untuk kontrol fungsi reproduksi. Selanjutnya dari kelenjar adrenal, ada beberapa hormon juga yang dihasilkan dari kelenjar adrenal ini. Di antaranya ada yang pertama, mineralokortikoid, yaitu aldosteron yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah natrium dan menurunkan jumlah kalium dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Yang kedua, glukokortikoid, yaitu kortisol yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak. Juga membantu menolak efek destruktif dari stres mental dan fisik. Selanjutnya ada hormon seks adrenal, yaitu androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan gonad. Itu berfungsi untuk menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Selanjutnya dari kelenjar tiroid. Nah, sel-sel dalam kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang dapat dibedakan atas. Yang pertama itu tetraidotironin atau T4 yang tersusun atas 4 atom iodium, seringkali disebut dengan tiroksin. Yang kedua, triidotironin atau T3 yang tersusun atas 3 atom iodium. Kelenjar tiroid mensekresikan 93% tiroksin dan 7% triidotironin. Tiroksin maupun triidotironin mempunyai peran dan kualitas yang sama. Nah, fungsi hormon tiroid ini diantaranya, yang pertama, meningkatkan transkripsi sejumlah besar gen melalui aktivasi reseptor inti sel. Yang kedua, meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui peningkatan jumlah dan aktivitas sel mitokondria, juga peningkatan transport aktif ion-ion melalui membran sel. Selanjutnya, berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, efek-efek spesifiknya itu juga banyak. Di antaranya, meningkatkan metabolisme karbohidrat dan pengangkutan lemak, menurunkan konsentrasi kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida dalam darah, namun meningkatkan asam lemak bebas. Lalu ada meningkatkan kebutuhan vitamin karena meningkatkan jumlah berbagai enzim tubuh. Meningkatkan laju metabolisme basal hingga 60-100% di atas nilai normal. Menurunkan berat badan. Dan juga ada fungsi bagi sistem kardiovaskuler, yaitu meningkatkan aliran darah dan curah jantung, frekuensi denyut jantung, kekuatan denyut jantung akibat timbulnya katabolisme, menormalkan tekanan arteri. Selanjutnya, meningkatkan pernapasan, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan reaksi otot dan tremor otot, membuat sulit tidur tapi menyebabkan kelelahan, meningkatkan kecepatan sekresi sebagian besar kelenjar endokrin yang lain. Dan yang terakhir, menstabilkan atau menormalkan fungsi seksual. Yang keempat, hormon dan fungsi dari kelenjar pankreas. Ada beberapa hormon dalam kelenjar pankreas juga. Yang pertama, hormon insulin yang berfungsi untuk menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot, dan mencegah penguraian glikogen, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Yang kedua, ada hormon glukagon yang berfungsi untuk menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah, menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan di hati, dan yang terakhir mengaktifkan hepatik gluconeogenesis. Selanjutnya ada hormon somatostatin yang berfungsi untuk menghambat dan menurunkan kecepatan sekresi insulin atau glukagon. Efek jauhnya adalah mengurangi mobilitas lambung, usus, dan kantung empedu. Efek sekresi umumnya untuk memperlambat masuknya nutrien dari makanan dan membuat produk asimilasi tersedia untuk waktu yang lebih lama. Somatostatin juga dihasilkan oleh sel-sel di hipotalamus yang berfungsi untuk mengurangi sekresi hormon penumbuh oleh somatotrof dari hipofisis anterior. Dan yang keempat ada pankreatik polipeptid atau yang disebut parakrin, sangat sedikit jumlahnya sehingga hingga kini belum banyak diketahui tentang fungsinya atau yang mengendalikan sekresinya. Yang kelima, hormon dan fungsi dari kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini ada dua. Yang pertama, reproduksi pria dan ada reproduksi wanita. Nah, hormon pada reproduksi pria juga ada beberapa. Di antaranya, yang pertama ada hormon testosteron.
yang berfungsi untuk tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Yang kedua ada luteinizing hormone atau yang disingkat dengan LH, yang berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone yang disingkat dengan FSH, berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatik menjadi sperma atau spermiasi tidak akan terjadi. Lalu selanjutnya ada hormon estrogen yang berfungsi untuk pematangan sperma. Dan ada hormon pertumbuhan. Ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis yang secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Nah, yang selanjutnya, hormon pada reproduksi wanita. Ini juga lumayan banyak. Di antaranya ada hormon progesteron yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Selanjutnya ada hormon estrogen yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Selanjutnya ada hormon testosteron yang berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Selanjutnya ada juga hormon yang sama dengan reproduksi pria tadi, yaitu luteinizing hormone yang disingkat LH, yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Lalu ada follicle stimulating hormone yang disingkat FSH, yang berfungsi untuk membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Hormon ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai penyakit atau kondisi patologis pada setiap kelenjar adrenal. Yang pertama, dari kelenjar hipofisis. Ada penyakit adenoma pada hormon pertumbuhan. Penyakit ini merupakan suatu tumor yang disebabkan oleh hipersekresi hormon pertumbuhan yang disertai dengan keadaan akromegali pada orang dewasa atau gigantisme pada anak-anak. Jika peningkatan growth hormone terjadi pada orang dewasa, yang timbul adalah akromegali dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Yang kedua, pada kelenjar adrenal, ada penyakit Addison atau hipoadrenalisme. Pada 30% penderita, kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker, amiloidosis, infeksi, misalnya tuberkulosis, dan penyakit lainnya. Untuk mengkompensasi kekurangan kortikosteroid, kelenjar hipofisa menghasilkan lebih banyak kortikotropin atau hormon yang dalam keadaan normal merangsang kelenjar adrenal. Karena kortikotropin juga mempengaruhi pembentukan melanin, maka kulit dan lapisan mulut penderita penyakit Addison seringkali menjadi lebih gelap. Pigmentasi yang berlebihan ini biasanya terdapat dalam bentuk bercak-bercak. Selanjutnya dalam kelenjar tiroid, ada yang disebut dengan hipertiroidisme, suatu kondisi di mana suatu kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan suatu jumlah yang berlebihan dari hormon-hormon tiroid yang beredar dalam darah. Penyebabnya adalah adenoma tiroid, yaitu suatu tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Gejala-gejala biasanya berkaitan dengan suatu peningkatan kecepatan metabolisme tubuh. Dalam kelenjar pankreas, ada yang disebut dengan hiperglikemia. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan gangguan hormonal, yaitu hormon insulin yang dihasilkan pankreas dan melibatkan metabolisme karbohidrat, di mana seseorang tidak dapat cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. Patofisiologinya yaitu pasien diabetes mellitus mengalami defisiensi insulin yang menyebabkan glukagon meningkat sehingga terjadi pemecahan gula baru atau yang disebut dengan gluconeogenesis, yang menyebabkan metabolisme lemak meningkat sehingga terjadi proses pembentukan keton atau yang disebut dengan ketogenesis. Selanjutnya, defisiensi insulin menyebabkan penggunaan glukosa pada sel menurun sehingga kadar glukosa darah tinggi pada plasma atau yang disebut dengan hiperglikemia. Yang terakhir ada penyakit di kelenjar reproduksi. Pertama dalam reproduksi pria. Ada yang disebut dengan hipogonadisme, penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Dibagi menjadi dua. Manifestasi klinisnya, hipogonadisme primer dapat dicurigai saat lahir jika testis dan penis kecil. Hal ini belum disadari sampai saat mencapai pubertas. Penis dan skrotum tetap infantil dan mungkin hampir tersembunyikan oleh lemak. Selanjutnya, salah satu penegakan diagnosis hipogonadisme dilakukan berdasarkan kadar hormon FSH dan LSH.
Selanjutnya, pada reproduksi wanita ada yang disebut dengan amenore. Kondisi pada wanita ketika tidak mengalami menstruasi selama tahun-tahun reproduksi antara masa pubertas dan menopause. Ada dua jenis amenor. Yang pertama, amenor primer adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder, patologinya disfungsi hipotalamus, disfungsi hipofisis, kegagalan ovarium. Yang kedua, ada amenor sekunder yang berarti tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada orang yang mengalami siklus menstruasi. Patologinya disfungsi endometrium, disfungsi ovarium, disfungsi hipotalamus, dan disfungsi hipofisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah dalam bertutur kata. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.